A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pundi dhewenane? Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma sholatu wassalamu sarmadan 'alan nabiyyi khairi man qad wahhada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Terus wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah atau sebagian ada yang bi wujubil ma'rifah mi wajibilillahi asyrina sifah. Mulai fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayyun maksudnya. Qadirun maksudnya, muridun alimun bi kulli syai'in. Saiki sami nggih. Oke. Beberapa sifat nanti kula jelaskan, sudah saya tulis di papan itu. Ada beberapa macam sifat. Nah, malam ini tak tambah 2 bait. Sifat Allah selanjutnya nggih menika Allahumma shalli ala Muhammad. Sami'un. Nah, ini atof atau kelanjutane. Fallahu mawjudun wa qadimun wa baqin wa mukhalafun lil khawatis. Terus wa sami'un maksudnya gitu. Sami'un tur atau dan zat yang midanget atau mendengar. Allah niku maha mendengar. Kabeh sampai nang jero-jero iku ati kerentek. Itu Allah midanget. Lanjut. Muhammad Sami'un al-Basiru. Jadi ini karena bed ya, jadi wonten sing as-Sami'u, wonten al-Basiru, wonten Sami'un, wonten al-Basiru. Nah, digabung Sami'unil Basiru macane ngoten. Nah, maksudnya al-Basiru tur zat kang mirsani. Allah selain Allah maha midhangetaken, maha mendengar. Al-Basiru Allah itu nggih zat kang maha melihat. Diterjemah sementara nih, nggak usah dibayang, ini hanya nyifati Allah. Penting nyifati Allah itu, karena kalau melalui sifat lah, meskipun sifat ini ada yang nuduh ini kok koyok menungso ya, itu karena kita manusia maka pakai bahasa yang manusia. Allah ini cara mendekat Allah dengan cara pensifatan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Wal mutakallimu tur Allah iku nggih zat kang mutakallim, dawuh, maha dawuh, kalam. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun. Nanti perlu jelas ya, ada semacam sifat 20 nanti dibagi jenisnya. Qadimatun qaimatun bidzati ta'ala laisat bi hurufin wala sautin. Nah, jadi kalam Allah niku mutakallim itu maksudnya Allah maha dawuh, maha berfirman. Nah, tapi firmannya Allah itu ya bila harfin, enggak ono hurufe, wala sautin yo gak ono suarane, terus wala tadullu ala jam'il ma'lumat. Jadi diantaranya adalah yang kita baca tadi setelah Iqra, kalamun qadimul la yumallu. Nah, sebelumnya judulnya sebenarnya kalamun iku kalam itu maksudnya mubtadae Al-Qur'an atau kalamullah itu utawi Al-Qur'an utawi kalamullah. Kalamun iku kalam, qadimun kang terdahulu ngoten nanan ini. Dalam kitabnya Buya niku disebutkan buktine napa wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah kalim itu. Terus bismillahirrahmanirrahim, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Aqidatul Awam terutama nih contohnya niku ada sifat 20 itu sudah benar-benar di logik. Ya memang tidak hanya logika, tetapi yang paling mendasar adalah bocoran-bocoran tadi di Al-Qur'an wonten dilogikakan nggih, masuk akal. Nah, itu makanya al-Islam itu aklun, adinu aklun. Adinu aklun, agama iku akal.
Tapi yo gak kabeh maksudnya gak kudu kabeh masuk akal, tetep bocoran, gak dibocori mboten ngertos. Yang bocori yo Allah lewat Jibril, lewat Rasulullah, lewat ulama-ulama, lewat sahabat terus ulama. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahya. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudrah iradah ilmun hayah, ini terakhir monggo nanti di penjelasan lain terus perdebatannya nanti kalau kalam Allah ini terus Al-Qur'an yang apa gitu kan. Tetap Ahlussunnah wal Jamaah ini mushaf, tetapi mushaf ini lembaran, maksudnya bentuk material. Katanya dawuh Allah. Dawuh Allah kan sudah qadim sebelum Rasulullah ada wahyu Iqra macam itu, sebenarnya sudah ada kalamullah. Nah, di Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengkuduskan Allah, mensucikan Allah lewat Al-Qur'an, tetap kalamun qadimun la yumalu sama Allah. Tanazzah angkaulin, suci dari kata-kata, wa fi'lin wa niyati, bahkan kerentek gak iso di itu Allah. Nah, itu mushaf. Tapi jangan Ahlussunnah Jamaah mengajarkan kita yo ojo batin atau mengiktikoti bahwa mushaf pasti ono sing gak podo karo sing asli, ndak. Di yang menurut di Lauhul Mahfuz itu ya Al-Qur'an itu kalam qadim, ini bila sautin wala harfin gak iso kaya apa-apa niku dibayangno berarti gak pangeran. Nah, ini mushaf. Tapi etikanya dan prinsip Ahlussunnah mengajarkan bahwa Al-Qur'an tetap kalamullah yang qadim, yang tadi itu semua itu. Kita lanjut nasi. Lahu iku tetap kedue Allah, aslinya terus wae. Lahu iku tetap kedue Allah sifatun utawi mim, ditulis mim di atas ya. Lahu iku khobar, iku ditulis kho. Latihan sithik-sithik iso. Lahu iku tetap kedue sifat kedue Allah sifatun utawi beberapa sifat. Sab'atun kang 7. Tantazimu kang runtut apa asab'ah, apa sifat 7 mau. Apa fa, ya latihan ngono sih di suwe-suwe iso. Yaiku faqudratun mongko yaiku sifat kuwasa, kudra. Iradatun sifat kersa, ngersakake. Sam'un sifat midanget. Basor sifat perso. Podo kalau mau diulangi ya. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Qadirun podo karo qadirun podo karo kudrotan. Ilmu ya Allah. Ini kok imun gone wahidun wahai. Hayun dadi hayatun. Nah ya, hayatunil ilmu al ilmu. Jadi ada pengulangan, nanti ada penjelasan ini sifat-sifat jenisnya. Hayatun tur perso, sifat hayatun tur sifat hidup, sifat moho hidup. Al ilmu sifat ngertos. Kalamun terus sifat ya maha kalam, mau berfirman dawuh. Kalamun nistamar artinya istamar, jadi kalamun dilanjutnya jadi kalam non wasol, kalamun istamar iku kang tetep apa kalam, ya kalamnya tetap ya, ini yang perdebatan sampai ono di penjelasan. Ini ada di penjelasan beberapa kitab, diantara misalnya ada Al-Ibana misalnya Al-Ibana Ushulid Dayyana Imam Hasan Asy'ari itu dijelaskan begitu. Sami'un mendengar, sifat mendengar. Basirun sifat apa? Melihat, mirsani. Nah, bab-bab begini tuh dulu di ulama-ulama diperdebatkan. Nah, kita tuh kita yang awam-awam ini wis pokoknya percaya karo ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat hidup. Ilmu mengetahui.
Sampai ono bab dalam Asy'ari, ya Imam Asy'ari menjelaskan al-kalam fi annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin. Dijelaskan insa'ala sa'ilun anid dalil ala annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin qila lahu ad-dalilu ala dzalika. Nah, Imam Asy'ari menjelaskan dalilnya apa? Wa min ayati an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Nah, dijelaskan beberapa ininya. Amarallahu wa kalamu wa amrullahi huwa kalamu. Lah perintah Allah itu adalah kalam Allah. Wa qalu walam falamma kalamuhu wa qauluhu. Falamma amara bil qiyam faqamata wa qala azza wa jalla laki ala lahul khalqu wal amru fal khalqu jami'u ma khuliqat dakhilun fi li annal kalam idza kana lafdu aman fa haqiqatu annau am. Ini jelasno bahwa Imam Asy'ari awal menjelaskannya dalil nakli. Nakli itu nukil, artinya wahyu dari kalam, sama dalil akli, akal. Jadi Ahlussunnah Jamaah itu menggunakan keduanya. Adil. Bukti Allah ada itu apa? Menjelaskan qul huwallahu ahad, Allahu somad. Wes pokoknya penjelasan yang kemarin tuh. Itu dalil nakli, dalil Al-Qur'ani. Dalil logikanya apa? Itu Ahlussunnah Jamaah. Ada golongan yang enggak seneng pakai dalil akal. Kamu pengen di akal. Nah, kalau Ahlussunnah Jamaah keduanya dipakai dalam rangka untuk tawasud adil tadi itu. Itu tentang Al-Qur'an. Ada dulu disitir faslon kapan-kapan jelasnya di beberapa kitab induk ini, kitabnya Imam Asy'ari. Oke. Nah, selanjutnya selain kita bab sifat-sifat tadi itu ada sifat 7 lagi. Sifat 7 yang tadi akhirnya tadi kalau di pujian itu laujud kita baqa mukhalafatul lil hawatisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmu hayan. Terus ada qadiron samian. Nah itu. Nah ini tak jelas nih. Nanti pembagiannya ada ada 4 sifat. Yang pertama nafsiyah. Di angan-angan sih di awal sih apa. Sifat 20 itu ada satu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Antara makna ma'ani sama ma'nawiyah kan sama gitu. Yeah. Nah, nanti ada itu logikanya. Nah, iso umpama 20 dikurang 7 piro? 13. Nah, ada juga golongan sing sifatnya Allah imung 13. Nah, di Ahlussunnah Jamaah Imam Asy'ari menjelaskan berbeda. Oh, logikanya enggak begitu gitu. Engko sambil ya iso direkam. Yo bertahap engko sambil apa ya? Ngaji sithik-sithik berjalan kok suwe-suwe. Enggak usah dipaksa. 20 wajib, 20 mustahil. Engko iku engko. Sifate Gusti Allah ono saya totalnya ono 50. Nah, makanya jenenge aqaid itu khamsin. Akidah 50, 20 wajib, 20 mustahil atau muhal, nggak mungkin Allah duwe sifat itu. Enggak ada penjelasan ini enggak selanjutnya. Terus yang satu jaiz, Allah punya sifat boleh. Maksudnya wajib itu bukan koyo gini wajib sholat itu enggak. Wajib itu mesti bahwa Allah itu mesti duwe itu disifati. Oke, yang nafsiyah, kira-kira nafsiyah itu dalam penjelasannya tak kutip di sini. Nisbatun lil nafs. Sifat nafsiyah itu nisbah atau merujuk pada an-nafs, wujudnya Allah yang paling wujud. Makanya adzat, nafs itu artinya zatnya Allah. Wa sifatun nafsiyah yallati la tuqalu adzatu biduniha.
Sifat nafsiyah itu pokoknya cara ta'rife sederhanane ngene. Sifat nafsiyah ini sifat yang kalau tidak ada sifat ini artinya akal nggak bisa nerima jika Allah tidak disifati itu. Maka ini menjadi utama pertama sifat nafsiyah. Nafsiyah itu artinya zatnya Allah, ego ya nek cara menungso ego, aku. Jadi sebelum kemana-mana ya kudu iki ana sifat iki. Nek gak logis nek gak ana iku itu apa wujud. Allah itu mesti wujud itu ana. Akal gak nerima nek pangeran iku gak ana. Iku tek sak titik iku dulu. Wahya wahidul wujud. Ini kata apa dalam Jalalaul Afham ini. Apa yang akal nggak nerima kalau Allah tidak ada, kalau Allah tidak disifati itu, yaitu satu wahidul wujud atau wahidatul wujud, atau bahasa lainnya wajibul wujud. Sing mesti wujud, wajibul wujud, mesti wujud. Terus piye ya mesti ono gitu. Itu pertama kali modal awal logika, secara logika itu menjadi prinsip awal. Jadi sifat nafsiyah itu eksistensinya. Jadi makanya sebelum mensifati yang lain ini wajib, makanya satu, yaitu wujud. Kemudian ada sifat salbiyah. Sampean kok di angen-angen sewe. Meneh tak ulangi mana ini pertemuan mana ini kan masih banyak yang enggak masuk. Apa banyak yang ndak hadir kan. Sifatun salbiyatun nisbatun lis-salb ay an-nafyi. Salbun itu artinya negasi. Negasi itu negatif. Negatif bukan kan maknanya gini. Kalau ada kata positif belum tentu lawannya negatif. Ono wae aduh bojoku positif Mas. Manane kan bukan positif sing iku. Maksudnya hamil positif tenan. Kon pikirannya positif lah itu berbeda lah. Maksudnya salbiyah itu ay an-nafi, nisbatun lis salbi itu ay an-nafi, ora enek. Wa sumiyat salbiyah li anhan nafat anillah ta'ala ma la yaliku bijalalihi wa hiya khams. Ada 5 kitam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah titik. Ada 5. Salbiyah itu kira-kira sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Nek mau sifat nafsiyah, sifat nafsiyah itu sifat yang akal nggak nerima nek Allah tidak disifati itu. Terus piye? Ya gak iso nrimo wong ono kok gitu. Nek gak ono terus piye pangeran? Mesti enek. Dan mesti maha wujud. Sing wujud awal. Bahasa yang lain ya titik awalnya itu harus ada sebelum gambar yang lain. Titik itu tuh ono. Nah, titik itu nafsiyah. Ya belum sifat. Nah, keduanya terus sifat salbiyah, negasi atau sifat nafi. Nafi itu ya ora enek. Ora enek artinya negasi itu artinya negasi atau negatif, bukan negatif artinya elek enggak, tapi maksudnya sifat menolak sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Sifat pertama misalnya contohnya kidam terdahulu, gak mungkin Allah anyar itu. Eksistensi pertama tadi wujud, wajibul wujud. Jadi sifat ini gunanya untuk menghindarkan pikiran kita, i'tiqad kita, keyakinan kita untuk mensifati atau menempelkan sesuatu yang nggak mungkin itu nempel ke Allah. Allah anyar, nggak mungkin itu sih. Gitu. Jadi ini sifat salbiyah, negasi atau menolak. Sifat ini, pensifatan Allah menjadi kidam, bakok, kekal. Gak mungkin Allah itu rusak. Gak mungkin Allah itu
nurut apa iso mbok atur misalnya gitu. Nah, ini sifat 5 ini menjadi jagangan. Kenapa nggak banyak sifat? Ya 20 dipikir dipikir ulama, ahli mutakallimin, ahli teologi, ahli kalam. Digolek atau ayate Al-Qur'ane, hadise, terus logikane, nalare masuk bukti empirise sampai metu sifat 5 iki. Oh, sing 5 iki salbiyah. Salbiyah iki untuk menjagangi kita bakok mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Oh, gak mungkin Allah. Ketika Allah disifati basor, melihat selanjutnya kemudian ada basor kan sama. Karena ada sifat mukhalafatul lil hawadisi, salbiyah ini, maka bayangan kita, iktikad kita nggak boleh. Oh, bos ya Allah ndeloke kaya aku nek ndelok. Jadi ini logis. Jadi kaya sistem logika angka misalnya 1 tambah 1 loro kurang 1 mesti 1 tembul dan pasti makanya ada bilangan prima dan lah ini jagang nih. Terus apa nih? Wal qiyam, jumeneng. Allah itu berdiri sendiri. Sehingga bayangan ini misalnya Allah nggak mungkin rapuh. Termasuk yang ditolak qiyam ini kalau kita punya bayangan itikad yakin ini. Nah, ini turunannya la ilaha illallah kan. Nah, qiyam ini maka ketika ada ngaji usfuriyah, ngaji yang lain, oh malaikat ini, kita itu bersih dari bayangan. Oh berarti Allah itu dibantu malaikat. Bayangannya gitu. Makanya jelas ini rada angel nek gak ngaji. Dipikirkan gampang. Maksudnya apa ya? Karena ini ambek di dauk apa dirasakan. Nah, akidah itu etikot itu kok komitmen di sini kok. Angkah tuka itu kan komitmen. Akad itu akidah itu ya akad itu komitmen. Komitmen yang paling dasar itu akidah. Makanya sebelum ngomong yang lain tadi bilang Pak Mansur ngaji itu ya komitmennya itu la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah kan kurang komitmen. Makanya la ilaha illallah luar biasa. Itu wong akad luar biasa. Ate kekiran bojone eling akad. Ate nyifati oh malaikat ngene, Gusti Allah ngene, Gusti Allah iku adil karo. Iku eling akad kita. Akad kita apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di breakdown, ditafsil jadilah ayat 50 ini. Wahdaniyah, Allah itu suwiji. Allah itu suwiji. Yang tidak terbagi. Esa, bahasa terjemahan yang agak mendekati Esa. Nanti ada penjelasannya. Nah, itu sifat salbiyah. Sementara ngono sih. Terus sifat ma'ani, ono pitu. Ma'ani pitu, ma'nawiyah pitu. Sifat ma'ani itu apa? Penjelasannya dalam kitab Jalalaul Afham ini, wa summiyat bil ma'ani, disebut sifat ma'ani sebab li'annaha asbatat lillah. Karena sifat ini pasti netep nempel di Allah. Ma'ani wujudiyatan qaimatan bidzatihi la iqatan bikamalihi. Jadi wujud netep itu secara maknawi, secara esensi maknanya wujud ada, qaim berdiri, bidzatihi, terus la iqatan bikamalihi. Semua itu tidak lain adalah untuk mensifati Allah, mensifati kesempurnaan Allah. Artinya Allah bersih dari sifat yang tidak sempurna. Ini jagang maknawiyah ini, ma'aninya. Jadi sifat yang diwajibkan bagi zat Allah atau suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada zat Allah. Karena kesempurnaan, soal kesempurnaan Allah disifati dengan bikamali. Wahya sab'un ada 7, yaitu kudrah, iradah, ilmu, haya, sama basor, kalam. Itu ma'ani. Terus kemudian selanjutnya ada maknawiyah. Jadi di sini enggak usah dibayang teman-teman. Sifat ma'nawiyah yaitu nisbatun lil ma'ani. Ini merujuk menisbatkan pada 7 yang ma'ani. Allati hiya far'un, yaitu cabang atau bagian minha dari
7 yang ma'ani. Wa sumiyat ma'anawiyah kena apa kok dibagi dadi ma'anawiyah kok selain ma'ani. Li'annaha lazimatun lil ma'ani. Karena ini menjadi konsekuensi itu akibat mesti nek ana qadirun berarti adanya Allah itu qadiron. Kaunuhu qadiron. Lazimatun mesti adanya itu merujuk ini. Adanya itu merujuk ini. Itu logika. Ini logis. Ini logika itu sangat logis, Pak. Nah, kenapa kene cek bingung? Kene gak biasa mikir logis. Pokoknya anggar hitung-hitungan pas diarani begitu diwali tiba kurang siji. Nah, kayak gitu-gitu. Iki logis ini sudah. Ini lazimatun lil ma'ani menjadi konsekuensi kalau ada jadi kudrah jadi kudrah itu sifat mampu. Allah itu kuasa, maka adanya Allah itu juga kuasa, gitu maksudnya. Wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basyiran wa mutakalliman. Rujukane padha karo sing ma'ani. Nanti ada beberapa catatan. Abu yang menulis wa hikmatu dzikri hadis sifat. Kena apa kok wis ana ma'ani nyebut ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah ma'a kauni hada khilatan fi sifatil ma'ani al-madhkurah ma yali. Jadi kenapa kok sampai karena saya sebut tadi ada golongan yang enggak sampai ini menjadi konsekuensi. Ono sing model ngomong 13. Di antaranya adalah hikmahnya adalah zikrul aqaid ala wajib tafsil. Menyebut atau mengurai mengilmoni akidah keyakinan kepada Allah kepada Allah la ilaha illallah itu dengan cara lebih perinci. Nek Allah itu li'anna khatrul jahl fiha azimun. Karena wong bodoh kadang iku kekhawatirannya kebodohan itu ya gede. Jadi nek gak dijelasno ngene iki. Makanya kan namanya akidatul awam. Iki nek gak tak jelasno ngene ya kok iso. Iki logis nanti. Allah itu Maha mengetahui. Adanya Allah itu berarti juga Maha mengetahui. Jadi nanti penjelasannya ke situ. Hikmahnya ini ditambahi 7 lagi karena cekne paham. Dan akhirnya ya memang begitu. Yang kedua hikmahnya adalah selain pertama tadi lebih rinci lagi. Ar-raddu 'alal mu'tazilah fa innahum angkaruha. Ini contohnya, aku sebut golongan. Di Indonesia selain Mu'tazilah golongan lama. Di ormas tertentu juga meyakini Allah mung 13 sifatnya. Di antara ini disebut merek Mu'tazilah sebab hikmahnya ini menolak anggapan Mu'tazilah. Cek ini gak meleset yang mengatakan bahwa innahu ta'ala qadirun bidzatihi muridun bidzatihi min ghairi qudrah wala iradah. Jadi Mu'tazilah meyakini Allah itu ya Maha kuasa secara zatnya saja, enggak usah disifati. Murid itu artinya ngersakake Allah Maha berkehendak dalam zatnya, secara zatnya min ghairi qudratin tanpa ada sifat kehendak. Tanpa ada sifat mampu berkuasa. Wa kadza ila akhirih sampai terus. Jadi pertimbangan muncul 7 ini dalam dan itu logis dalile ono gitu. Wa qasadu bidzalika atanziha lillah. Maksudnya memang Mu'tazilah pengen nyucikan Allah ben gak koyo menungso. Jadi ndak mau mensifati Allah itu zat. Zat itu eksistensi yang paling dasar. Maka hanya ada 13 tadi. Misalnya wujud kita mesti ada itu, logis itu. Wujud kita. Karena Mu'tazilah ini
di apa? Gurune Imam Asy'ari itu Al-Jubai itu logis, Pak. Pokoknya nek gak logis kan. Nah, niatnya memang mungkin benar ya, tanzih lillah, membersihkan, mensucikan prasangka-prasangka yang enggak pantas kepada Allah, termasuk sifat. Wa qalu in wasafnahu jarane Mu'tazilah. Kalau kita itu mensifati Allah bihadas sifat dengan sifat-sifat kaunuhu qadiron, aliman, muridan, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. Kalau kita mensifati begitu, kata Mu'tazilah bayangannya ya, fa imma in antakuna hadisatan, berarti yo anyar Gusti Allah. Artinya Allah itu hal baru. Berarti Allah hal baru, berarti lah gak suci lan. Kayak makhluk wong hal baru. Wa imma antakuna qadima. Fa idza kanat hadisa nek anyar piye istahalat 'ala Allah taala au qadimatan ta'addadat al-qudama fantafatat wal wahdaniyat wal jawabu andalika. Akhirnya Imam Said Muhammad menjawab wal jawabu, terus jawabnya apa solusine? Andalika annakula apike kita ngomong inna hadas sifati laisat mustaqillatan anidzat. Jadi persifatan ini bukanlah dalam arti sifat itu siji, zat itu siji. Pak Mansur iki gantenge iki. Gula iki manise iki. Dua hal. Lah Mu'tazilah bayangannya kita Ahlussunnah ini bayangno gitu, Allah itu punya zat, eksistensi, terus disifati. Gak ngono jarene. Sifat ini untuk mensifati mendekati Allah. Nah, sifat ini ya zat itu. Jelaskan. Maka jawaban kita, kata Said Muhammad, laisat mustaqillah anidzat. Yes. Apa jenenge? Tidak berbeda dari zat. Wa innama hiya tabi'atun laha. Munculnya istilah sifat ini menjadi konsekuensi rembetan logika zatnya. Allah itu punya sifat kudrah, berarti kaunuhu qadirun. Allah punya sifat kuwasa, maka anone Allah kuwasa. Wes gak usah dipikir teman-teman bingung. Jadi akhirnya muncullah 7 sifat ma'nawiyah. Wassallallahu Muhammad. Jadi sifat Allah yang ma'nawiyah ini adalah sifat yang dilazimkan atau ditempelkan, mesti enak iki. Terus Allah hanya sifat punya kuasa. Terus keberadaan Allah berarti nggak kuasa. Ditambahilah keberadaan Allah, adanya Allah, wujud Allah itu ya kuasa. Ini nempel no, Pak. Untuk menghindari bahwa ini nek ono iki seolah-olah zat sampai sifat itu dua hal. Jadi kok gula dewe, manis dewe, tidak. Kita tidak disifati seperti itu. Makanya Mu'tazilah tentang sifat ma'nawi adalah sifat yang mulazamah, artinya mesti menjadi konsekuensi atau menjadi akibat dari sifat ma'ani yang 7. Makanya 7 mulai podo. Nek ono pertanyaan logika dari Mu'tazilah mau, kon ya apa sih nyifati Gusti Allah kok koyo wong? Maka jawablah 7 sifat inilah yang menjadi rujukan logis bahwa Gusti Allah itu kuasa, sifatnya melihat, sifatnya mendengar, mengetahui. Itu sifat. Tetapi adanya Allah, eksistensi Allah itu yang mengetahui, eksistensi Allah itu ya dawuh, eksistensi Allah itu ya kuwasa. Untuk menutupi bahwa iki aku gak gawe dolenan gitu loh. Tidak memisahkan antara sifat sama zat. Sifat ya Allah, zate ya siku Allah. Nah, iki ilmune Pak, nek sing pengen sampai yang saya maksud makrifat ini ya di kitab-kitab ya dimulai dari keyakinan-keyakinan mendasar. Nah, ini karena Ketutul Awam ya singkat penjelasan singkat dasar.
Fahya sifatun wujudiyatun qaimatun biha. Sifat yang sifat ma'nawiyah itu sifat yang bersifat eksistensial, wonten, ada, wujud, qaimatun tur memang bener-bener ada. Sebab sifat tadi itu apa jenenge nambah 2. Alhamdulillah kita sudah punya sifat punya nadham. Langko ono wal mustahil di. Mustahil kok bar Kanjeng Nabi. Nah, wajib ini nek apal wajib mesti apal mustahil. Wajib Gusti Allah itu wujud, maka mustahil Gusti Allah adam. Sifat wajib Gusti Allah itu ada, maha ada. Maka sifat mustahile tidak ada. Tidak mungkin Allah tidak ada, kecuali. Makanya engkau di bab terakhir, di bab selanjutnya engkau setelah menjelaskan Kanjeng Nabi ada bab atau syair wal mustahilu dziddu kulli wajibi itu. Nah, di bab di syair selanjutnya nanti agak loncat. Wal mustahilu dziddu kulli wajibin fa'fadli khamsina bi hukmin wajib. Setelah jelasna wajibi Allah, wajibi Rasulullah, jaise Allah, jaise Rasulullah, mari ngono ana jelasno fal mustahilu karek malih dziddu wajibi. Gusti Allah iku kuwasa kudrah mukhalafatul khawadisi. Misalnya Gusti Allah itu sifat wajibe berbeda dengan makhluk, maka sifat mustahile mumasalatul khawadisi padha karo makhluk. Nah, sifat engko ana penjelasan engko, tapi tak ulas sementara gak ben nggo bahan rada utuh. Mustahil itu modal kita, minimal menjadi modal kita sebagai orang awam, bahwa yang mustahil ini nggak mungkin Allah begitu. Ini bisa menjadi modal kita, jadikan modal kita, minimal batin kita, akal kita, prinsip kita itu dibiasakan untuk berpikir cara begitu. Gusti Allah ini, alah gak mungkin nih. Pak Mansur misalnya moro-moro ono hatif atau biasanya ngerti langsung, Pak Mansur, aku Gusti Allah misalnya, walah nggak mungkin karena eleng-eleng sifat itu modal. Ono khotir misalnya ustaz santai lapo ngaji teman-teman lapo wis ngono apamu ditelok ini menjadi modal nanti Gusti Allah ngene ra mungkin ya kayak gitu pasti Gusti Allah begini ngoten. Nah maka semoga ini menjadi upaya sidi-sidi insyaallah kok berubah uangnya lah. Sidi-sidi muga-muga dibarengi hidayah maunane Gusti Allah. Artinya akidah ini adalah rentetan dari penjabaran kalimat thayyibah sing kalimah iku sebab adanya semuanya. Menjadi sebab musabab yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditafsiri, disarai, dipenjelaskan jane wong gak kabeh wong kaya Imam Ghazali, gak kabeh wong kaya Imam Asy'ari. Akhirnya dijelaskan, oh Gusti Allah itu begini sifatnya. Nah, semoga ini menjadi nyicil untuk ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sambil batin diniati bareng-bareng. Muga-muga sambil belajar ngisi secara ilmu ini engko ono rezeki mbok ketekan guru mulia terus mari ngono dikei cantolan la ilaha illallah. Nah, itu dadi sangu kita. Alhamdulillah saya secara pribadi sampun cuman yo gak cukup ngono tok gitu ya, tapi dialami. Misal pernah ditalkin sama Syekhina, ditalkin. Nah, nek sekarang saya nggak berani ikut itu, tapi ya apa kita penting untuk mencari itu sambil nunggu rezeki tadi itu kita ngisi dengan Aqidatul Awam. Semoga
akidah kita benar-benar menjadi DKI akidah as-shadiqah, akidah sing bener, sing jejeg, sing lurus. Tidak sekedar mung la ilaha illallah dalam arti lapisannya saja, tapi di ilmoni. Semoga bermanfaat, ngapunten. Muga-muga nek ane paham iku pasti sing maha Gusti Allah. Angel jelasno niki. Nek gak paham iku anjene aku angel. Nek gak ngono sampean dhewe padha angel. Padha angel lah ngono. Nek insyaallah ini kita minta pertolongan Allah lah. Ihdinas siratal mustaqim, mungkin manfaat. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.